Pemirsa, kawasan Kota Tua dipadati pengunjung yang datang dari dalam dan luar kota Jakarta. Pengunjung memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru untuk bersuah foto serta bersepeda berkeliling Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling taman Kota Tua menggunakan sepeda. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di kawasan Kota Tua, Jakarta. Selamat malam, Salam, bagaimana suasana terkini di Kota Tua? Ya, Diandra dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini dari Kota Tua, Jakarta, di mana saat ini antusias dari para pengunjung ini nampaknya masih lumayan ramai, meskipun ini cukup berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada sore hari tadi yang memang sempat terjadi adanya kepadatan di Kota Tua Jakarta ini. Karena memang untuk Kota Tua Jakarta ini rencananya akan steril atau tutup pada pukul 9 malam hari nanti. Namun bisa kita lihat ya di layar televisi Anda, antusias dari masyarakat ini memang nampaknya masih tinggi di pada waktu malam hari untuk bisa menikmati bagaimana suasana malam di Kota Tua Jakarta ini. Dan memang kalau kita lihat juga ya, dari masyarakat ini memang nampaknya tidak hanya memboyong dari keluarganya saja, namun juga kerabatnya, bahkan juga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, ini ada di Kota Tua Jakarta. Karena memang ini biayanya cukup terjangkau. Untuk akses sendiri ke Kota Tua ini bisa diakses dengan menggunakan Transjakarta maupun juga kereta api, sehingga ini aksesnya mobilitasnya lebih mudah untuk bisa dilalui. Dan memang kalau kita lihat juga ya, ini sejumlah persiapan sejatinya memang masih terus dilakukan jelang malam pergantian tahun baru 2026, di mana nantinya akan ada juga Jakarta Light Festival atau pertunjukan cahaya yang spektakuler, sama halnya seperti yang terjadi ataupun juga dilakukan di Bundaran HI beberapa hari yang lalu. Nantinya juga akan ditampilkan di Kota Tua Jakarta ini, sehingga nantinya juga akan ada pertunjukan konser musik yang diramaikan oleh musisi dari lokal, begitu nantinya juga akan diramaikan juga oleh sejumlah artis maupun juga Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan hadir di malam pergantian tahun baru nanti. Dan memang dapat kami informasikan juga, Diandra dan juga pemirsa, bahwa nantinya di Kota Tua Jakarta ini di malam pergantian tahun akan diselenggarakan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera pasca beberapa waktu yang lalu terkena bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, begitu. Nantinya juga kita akan coba ya untuk berbincang bersama dengan sejumlah pengunjung yang datang ke Kota Tua Jakarta ini. Halo, selamat malam Mas Ba, ini dengan Andi Sif ini. Ini namanya siapa dan datang dari mana ini? Saya dari Bekasi. Oh ya, saya dari Bekasi. Oh gitu ya, Bekasi Mas. Dari Bekasi. Ini sama siapa aja ke sini Mas? Sama istri, sama keluarga juga. Sama keluarga. Iya. Oke. Ini alasannya kenapa nih lebih milih wisata di Kota Tua dibanding tempat lainnya nih? Oh lebih dekat sih Mas, sama tempat tinggal juga. Dan ini dari Seragen kebetulan Mas. Dari Seragen. Dari kampung, iya. Saya ngajak warga. Alasannya kenapa nih Mas? Utamanya nih lebih datang ke Kota Tua di hari ini nih. Anak-anak pengen ngajak ke jalan sih, kan enak, ruang terbuka juga, sekalian main-main, ngajak ini sih keluarga juga Mas. Oke, siap, terima kasih Mas informasinya. Nah, Diandra dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat ya suasananya saat malam hari ini masih tampak ramai seperti yang terjadi. Lihat di layar televisi Anda di belakang, ini memang masih tampak ramai. Dan mungkin Diandra dan juga pemirsa ini masih bingung untuk menghabiskan waktu liburan di mana. Kota Tua Jakarta ini bisa menjadi pilihan yang tepat, Diandra. Salam Pulungan, sepertinya seru sekali di kawasan Kota Tua. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, ramai wisatawan. Mereka datang dari berbagai daerah untuk melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Masyarakat dari berbagai daerah datang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Mereka datang karena penasaran ingin melihat langsung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satu pengunjung lansia mengaku bangga Kaltim mempunyai Ibu Kota Nusantara.
Walaupun harus menggunakan tongkat untuk menyusuri IKN, namun ia sangat bahagia bisa langsung melihat Istana Presiden dari jarak dekat. Bangga nggak sih Bu punya IKN di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur punya ibu kota nanti. Ibu berangkat ke sini sama siapa? Itu cucunya sih, Bung. Oke, siap. Sementara warga asal Bandung, Jawa Barat sengaja datang langsung melihat perkembangan pembangunan IKN. Ia berharap IKN nantinya benar-benar dimanfaatkan agar ekonomi masyarakat sekitar ikut terdongkrak. Kita lihat nanti ke depannya benar-benar dimanfaatkan atau enggak gitu. Kami berharap ya memang benar-benar dimanfaatkan supaya bisa ada efek domino untuk ekonomi masyarakat setempat. Pihak otorita IKN menyatakan jumlah wisatawan ke IKN meningkat. Tercatat sebanyak 10.050 kendaraan dengan total 36.000 pengunjung. Kunjungan warga ke IKN ini akan terus dibuka hingga masa liburan berakhir, dengan tujuan agar masyarakat tidak termakan berita hoax terkait pembangunan IKN yang mangkrak. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, arus balik libur Natal lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat padat. Peningkatan volume kendaraan terpantau sejak siang hari dari arah timur menuju Jakarta. Meski diguyur hujan, arus balik libur Natal di jalur arteri Karawang terpantau ramai dan padat pada Minggu malam. Kendaraan yang melintas didominasi sepeda motor dan kendaraan roda 4 diduga merupakan pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Kepadatan lalu lintas terjadi di sejumlah titik mulai dari kawasan Cikampek, Kosambi, Kelari hingga Karawang Timur. Kendaraan melintas dengan kecepatan rendah karena selain volume kendaraan, jalanan di sejumlah titik tergenang air hujan. Dan untuk memantau kondisi terkini kita terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang Timur. Selamat malam Rudi, bagaimana kondisi di jalur arteri Karawang Timur malam ini? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat malam. Ya, Diandra dan pemirsa, kami informasikan untuk jalur arus balik libur tahun baru di jalur arteri saat ini kondisinya cukup ramai sejak pada pukul sore tadi, di mana lalu lintas sampai saat ini masih mendominasi dari kendaraan roda 2, begitu juga kendaraan roda 4. Dapat kami gambarkan bahwa untuk lokasi di jalur arteri sendiri ada beberapa terjadi kemacetan karena akibat curah hujan yang terus mengguyur sejak pukul 4 sore tadi. Ada beberapa titik di jalur arteri ini, ada 3 titik yang mengakibatkan sehingga banyak kendaraan yang terhambat atau kendala banyak yang mogok. Kemudian juga untuk jalur arteri yang di Karawang Timur ini sampai Kelari, pihak polisian terpaksa melakukan buka tutup dan mengalihkan ke beberapa jalur yang bisa diakses untuk mengurai kemacetan di Diandra. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari kawasan arteri Karawang Timur. Selamat malam, selamat kembali bertugas.